Hello, what up boys and girls? Kembali lagi dengan gua di konten non-horror, nontonin horor. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Possession of Hannah Grace. Jika bicara film seperti ini, mungkin kamu akan ingat dengan beberapa judul seperti The Exorcist, Conjuring, hingga The Nun. Akhir dari film ini pun lumayan tidak membingungkan menurut saya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Di scene awal film, kita akan diperlihatkan seorang pastor yang sedang melakukan pengusiran roh jahat kepada seorang gadis. Tetapi karena roh jahat ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, akhirnya justru sang pastor kewalahan dan tewas. Sang ayah yang melihat anak gadisnya semakin menjadi-jadi, dia terpaksa membunuh anak gadisnya tersebut dengan cara membekamnya dengan bantal. Gadis tersebut pun tewas, dan gadis tersebut memiliki nama yaitu Hannah Grace. Film pun dimulai. Film ini akan difokuskan oleh seorang petugas polisi yang bernama Megan. Dia memiliki masalah berat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia harus berhadapan dengan depresinya karena rekan sesama polisinya ditembak mati pada sebuah insiden oleh kriminal. Setelah kejadian insiden rekan polisinya tewas, Megan menjadi pribadi yang suka menyendiri karena memiliki depresi yang tinggi dan bahkan mengikuti pusat rehabilitasi, tetapi itu semua tidak membuahkan hasil. Megan yang sudah keluar dari kepolisian, dia ditawari pekerjaan oleh temannya yang bernama Lisa untuk menjadi pengurus sekaligus petugas kamar jenazah. Megan pun menyetujui pekerjaan itu. Thank you for this. Hari itu juga, Megan dibimbing dan diberi pengarahan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Lewis. Dr. Lewis mengatakan bahwa dalam kurung waktu 1 bulan terakhir, ada 3 karyawan sama seperti Megan yang tidak sanggup dengan pekerjaan ini. Bukan karena soal juri, melainkan karena tuntutan bekerja pada shift malam. Dan kata Dr. Lewis mengatakan bahwa bekerja di kamar jenazah itu harus tahan terhadap aroma busuk yang ditimbulkan oleh para mayat. Dan kata Dr. Lewis, imajinasi mereka dibawa traveling, oleh sebab itu mereka tidak sanggup dengan pekerjaan ini. Namun dengan percaya diri, Megan mengatakan kepada Dr. Lewis bahwa Megan yakin saat orang mati, ya mereka mati saja. Dr. Lewis mengatakan kepada Megan, bagus. Kemudian Dr. Lewis memberi beberapa hal dan prosedur yang ada di rumah sakit tersebut, dimulai dari lampu lorong yang memiliki sensor yang dimana ketika ada orang yang berjalan melewati lampu tersebut menyala secara otomatis. Selain itu, Megan diberitahu jika ada mayat baru, Megan harus secepatnya membawa mayat tersebut ke ruang jenazah, dan setelah sudah ada di pengiriman, Megan harus mengambil foto mayat tersebut secara detail dan harus melakukan scan sidik jari pada mayat tersebut. Megan pun mempersiapkan mental dan fisiknya dengan cara berolahraga terlebih dahulu. Dan tibalah hari pertama Megan bekerja. Di malam itu, kita para penonton seolah-olah dibawa berada di sana. Kesunyian, kegelapan akan menyelimuti mental kita. Dan tak lama kemudian, Megan mendapat kiriman mayat pertamanya seorang kakek-kakek. Megan langsung menjalankan prosedurnya dengan baik dan benar, diawali dengan memfoto dulu mayat tersebut secara detail dan tidak lupa mengambil sidik jarinya. Ketika Megan sedang memasukkan mayat ke dalam lemari jenazah, Megan dibuat kaget oleh Dave. Dave ini adalah seorang security yang nantinya akan menemani Megan jikalau terjadi sesuatu terhadap Megan. Saat Megan berada di lorong, Megan melihat sesosok pria. Pria tersebut adalah pelaku penembakan rekan kerja Megan ketika masih berada di kepolisian. Tetapi dia hanya berhalusinasi saja. Megan yang terpikirkan lagi akan kenangan rekan kerjanya dulu, sontak Megan merasa cemas. Hari pertama dia bekerja selesai, dan di saat pagi hari ketika Megan ingin tidur karena mempunyai shift malam, Megan kedatangan seorang pria. Pria tersebut adalah Andrew. Dia adalah mantan kekasih Megan ketika masih berada di kepolisian. Tujuan Andrew datang ke rumah Megan, dia hanya ingin membawa barang miliknya saja. Malam kedua pun datang. Megan yang sedang gabut karena tidak ada jenazah baru yang datang, otomatis dia sempatkan untuk bermain bola tangan. Ketika dia sedang asik bermain, dia mendapatkan alarm kiriman jenazah berbunyi. Tetapi ketika dia menghampiri dan mengecek, ternyata di luar tidak ada apapun. Hingga akhirnya, seseorang mengagetkan Megan. Orang itu meminta masuk ke ruang kamar jenazah, tetapi Megan tidak mengizinkan orang itu masuk.
Kejadian tersebut Megan adukan kepada security dan faktanya orang itu adalah ayah Hannah Grace. Entah kenapa ayah Hannah Grace ingin ke ruang jenazah, entahlah, saya juga tidak tahu, biarkan saja alurnya tetap berjalan. Kali ini kiriman mayat datang lagi. Megan pun berbincang-bincang dengan sopir pengangkut jenazah itu. Dia bernama Randy. Randy menjelaskan bahwa mayat ini ditemukan di gang dengan luka sayatan di leher. Dan Randy menjelaskan lebih detail bahwa mayat ini diberi kloroform. Megan langsung mengotopsi mayat Hannah Grace dengan diawali memfoto tubuh Hannah Grace, tetapi di sini kejanggalan mulai muncul. Peralatan yang dipakai Megan seolah-olah mendadak tidak berfungsi. Megan langsung melanjutkan proses pengambilan data sidik jari. Dan lagi-lagi saat membaca sidik jari, komputer yang dipakai Megan mendadak tidak berfungsi. Megan yang tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia langsung memasukkan mayat Hannah Grace ke dalam lemari jenazah. Tetapi ketika dia ingin memasukkan mayat Hannah Grace, benda-benda di sekitar Megan mendadak jatuh dan pecah. Dia pun merapikannya, tetapi tangannya malah terluka. Pada saat Megan sedang menggunakan perban, dia menoleh ke belakang dan melihat lemari jenazah Hannah Grace sudah terbuka sendiri. Karena sangat penasaran, Megan pun mencari informasi tentang Hannah Grace. Megan mendapatkan kejanggalan pada saat mengecek biodata tentang Hannah Grace, di mana di biodata itu dituliskan Hannah Grace memiliki bola mata warna coklat. Sedangkan kenyataannya, Megan melihat bola mata Hannah Grace memiliki warna biru. Pada saat pengecekan, Megan melihat lalat hinggap di mata Hannah. Lalat itu merayap hingga sampai kepala. Hingga akhirnya, Megan membuka penutup mayat dan keluarlah ribuan lalat. Namun kenyataannya itu hanyalah halusinasi. Megan langsung menutup mayat Hannah dan langsung pergi ke ruangannya. Pada saat dia sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara. Megan langsung mengecek ke ruangan mayat dan betapa kagetnya dia, lemari jenazah terbuka dan mayat Hannah sudah menghilang. Megan yang mulai panik berjalan pelan ke belakang. Ketika dia menengok, tiba-tiba Megan pun mulai mengikutinya dan tiba-tiba muncul ayah Hannah dan memojokkan Megan. Pria tersebut mengatakan bahwa sedikit saja kau bergerak akan kusayat lehermu. Karena Megan seorang mantan kepolisian, dia pun melakukan perlawanan dan di situ terjadilah baku hantam. Saat Megan tersungkur, ayah Hannah tiba-tiba hilang. Megan langsung berlari sambil membawa pisau milik orang tersebut dan memanggil security keamanan karena ada penyusup. Pada saat Megan kembali, mayat Hannah sudah menghilang. Megan langsung mencari mayat Hannah ke ruangan kremasi. Terlihat pria itu sudah membawa mayat Hannah ke dekat perapian. Megan yang memberanikan diri untuk mendekati pria tersebut, untung saja security dengan sigap menolong Megan. Pria tersebut memberitahu kepada Megan bahwa mayat Hannah harus segera dibakar, dan pria tersebut memberitahu bahwa Hannah belum mati. Singkat cerita, pria tersebut ditangkap. Megan pun mengecek kembali mayat Hannah. Saat Megan sedang melihat mayat Hannah, tiba-tiba Andrew, mantannya Megan, menelpon dan menanyakan keadaan Megan untuk sekarang. Tetapi tiba-tiba mayat Hannah, oke kita lihat dulu. Sugan saya teh, mayatnya bakalan ngagabruk si Megan. Ternyata tidak. Dan saat Megan mendekati mayat Hannah, calangap. Megan yang syok melihat mayat Hannah calangap seketika langsung menutup lemari jenazah. Lisa yang menghampiri Megan untuk mengajak makan di luar. Sementara itu, Dave si security menggantikan posisi Megan sebentar. Dan pada kebanyakan film horor, pasti si teman tokoh utamanya kena serangan teror. Bener saja. Untuk menghilangkan kebosanan, Dave bermain-main di lorong. Tiba-tiba, ada sosok hitam lewat. Karena Dave membuat kegaduhan, tiba-tiba ada suara misterius di kamar jenazah. Dave langsung mengecek ke dalam ruang kamar jenazah. Pasti Dave sedang mencari sumber suara tersebut. Suara tersebut ternyata berasal dari lemari mayat Hannah. Ketika dibuka, Dave ditarik dan dicekik oleh Hannah, lalu dihempaskan ke belakang. Dave dibuat terbang oleh Hannah. Ruangan tersebut pun menjadi kacau, hingga akhirnya Dave dimasukkan ke dalam lemari mayat. Dan Dave pun sudah dipastikan tewas. Megan yang sudah kembali dan tak tahu apa yang sudah terjadi, melihat keadaan di sana sudah berantakan. Lalu dia membereskannya, namun Dave tidak ada di sana.
Megan coba mencari keberadaan Dave, namun tidak ketemu. Megan yang merasakan perutnya mulas karena memakan nasi padang pakai kuah seblak. Megan pun boker. Dia boker sama seperti kebanyakan orang Indonesia. Dia boker sambil chattingan. Ketika saat asik chattingan, dia melihat bola mainan menggelinding ke arahnya. Saat akan mengambil bola tersebut, tiba-tiba Megan yang merasa ada yang salah dengan mayat Hana, lalu dia mencari informasinya di website dan dia menemukan fakta bahwa Hana telah dirasuki roh jahat. Seketika, Megan pun langsung mengecek lagi mayat Hana. Dia menemukan hal mengejutkan di mana bekas luka sayat di pinggang Hana sudah menghilang. Megan pun menuju ke pos pengamanan untuk meminta rekaman CCTV. Dia mengeceknya dan melihat ada sesosok bayangan hitam di lorong. Ketika itu, Lisa datang. Megan lalu memperlihatkan rekaman tersebut ke Lisa dan dia menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Namun Lisa tidak mempercayainya. Lisa menemukan obat-obatan terlarang di dalam tasnya Megan. Lisa pun menganggap Megan telah berbohong kepadanya karena sudah berjanji kepada Lisa untuk tidak memakai obat-obatan lagi. Lisa pun meninggalkan Megan. Dikarenakan dia kecewa, akhirnya dia santuy dan sebat dulu, itu juga rokok Garpit. Saat berjalan di tangga, dia mendengar suara di atas. Lalu dia bergegas pergi memeriksanya dan terkejutlah saya saat melihat tubuh Dave sudah bersimbaku darah. Kemudian karena merasa panik, Lisa lari dan pergi ke atas gedung. Oke, di sini ada jump scare sedikit. Kita lihat dulu. Sama halnya seperti Dave, Lisa dibuat melayang dan seluruh tubuhnya dibuat patah dan Lisa pun ya sepertinya mati sih. Megan yang mendengar alarm pengiriman mayat berbunyi, dia langsung menghampiri Randy dan Megan menceritakan hal-hal aneh yang terjadi pada mayat Hannah Grace, seperti bekas luka sayatannya menghilang, tetapi Randy tidak mempercayainya. Randy pun pergi. Setelah itu, Megan menelpon Andrew perihal apa yang terjadi. Tanpa disadarinya, terlihat, oke kita lihat dulu. Mayat Hannah merangkak di belakang Megan. Megan yang curiga pun mengecek CCTV dan ternyata mayat Hannah sedang menghampiri Randy. Di sisi lain, Randy yang sedang beranjak pergi, tiba-tiba mobilnya seperti menabrak sesuatu. Dan saya curiga pasti Randy mendapatkan teror oleh Hannah Grace. Dia pun mengecek ke depan mobil dan tidak menemukan apapun, tetapi lampu sekelilingnya mendadak kedap-kedip dan benar saja Randy menjadi korban berikutnya. Megan yang datang menemui Randy mendapatkan Randy sudah dalam kondisi tewas bersimbaku darah. Kemudian Andrew menelpon untuk memberitahu bahwa ayah Hannah Grace sudah kabur dan membunuh 2 perwira polisi. Tetapi tiba-tiba ayah Hannah Grace sudah di sana dan menodongkan pistol ke arahnya. Dia langsung membawa mayat Hannah Grace yang lukanya sudah semakin pulih karena telah membunuh orang. Di sini akhirnya Megan mempercayai si ayah Hannah Grace. Setelah itu, dia bercerita tentang masa lalunya Hannah yang tersiksa akan roh jahat. Karena si ayah tidak tega melihat anaknya tersiksa, akhirnya dia memutuskan untuk membunuhnya agar tidak memakan korban lagi. Si ayah mengajak Megan untuk membakar mayat Hannah. Megan yang sekarang sudah percaya akhirnya membantu si ayah untuk membakar mayat Hannah. Namun ketika si ayah ingin membakar mayat Hannah, tiba-tiba Hannah bangun dan menyerang Megan seolah-olah iblis yang ada di tubuh mayat Hannah ingin merasuki Megan, tetapi ayah Hannah mencegahnya. Sampai-sampai si ayah dicekik dan didorong ke perapian oleh Hannah, dan si ayah pun tewas terbakar. Megan pun melarikan diri dan pada akhirnya tertangkap juga oleh Hannah. Megan diseret oleh Hannah dan dimasukkan ke lemari jenazah. Andrew yang datang ke lokasi dan melihat tubuh Randy sudah tewas tersimbaku darah. Melihat kondisi sudah kacau, Andrew memutuskan untuk mencari keberadaan Megan. Di sisi lain, Megan yang sudah tersadar menyadari bahwa dirinya sudah berada di lemari jenazah dan Megan syok pada saat melihat ke samping teman-temannya sudah dalam kondisi tewas.
Andrew pun bertemu dengan security yang pada kebetulan security tersebut sedang mencari keberadaan Dave. Di saat bersamaan mereka berdua mendengar suara di ruang jenazah dan Megan berhasil keluar dari lemari jenazah. Tiba-tiba mereka kemunculan sosok Hana yang sedang menempel di dinding seperti Spider-Man. Mereka pun langsung berlari dari sana. Si security yang beleguk dia malah lari ke pintu keluar. Dan seperti kebanyakan film horor, semua pintu terkunci dan naas security dibunuh oleh Hana. Andrew langsung menodongkan pistol ke arah Hana, tetapi belum sempat menembak, Andrew terkena kekuatan oleh Hana dan dibuat melayang. Megan lalu mengambil pistol milik Andrew dan menembaki Hana beberapa kali hingga Hana tersungkur. Andrew pun berhasil diselamatkan dan menyuruh Andrew untuk pergi duluan karena Megan memiliki tugas untuk membakar mayat Hana. Megan pun menyeret mayat Hana ke ruangan kremasi. Pada saat ingin dibakar, Hana bangun dan menarik Megan, tetapi pada akhirnya Hana berhasil dikalahkan. Setelah semua kekacauannya beres, akhirnya Andrew datang ke lokasi dan menyelamatkannya. Di ending terlihat Megan sedang berolahraga dan film pun tomat. Endingnya tidak terlalu membingungkan karena sudah jelas semuanya, dan saya dapat menyimpulkan bahwa roh atau iblis membuat sarangnya di tubuh manusia dikarenakan manusia itu tidak mendekati dirinya pada sang pencipta. Otomatis diri kita dikuasai oleh roh jahat. Maka dari itu kita harus memperbanyak ibadah. Terima kasih karena sudah menonton konten saya. Oke, di sini saya undur diri dan terima kasih. Peace.